Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Isa wa ala sayyidina Nuh wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihim ajma'in fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi kama la nihayata li kamalika wa adda kamalih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabil ummi al habibil alil qadril azim al jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salawat ini benernya khusus dibaca malam Jumat, rutin walau satu kali. Faedah fadilahnya adalah siapa orang yang membaca salawat ini itu malam Jumat walau satu kali, maka keterangan para ulama, siapa orang yang merutinkan membaca salawat ini malam Jumat, setiap malam Jumat walau satu kali, maka yang akan menggalikan kuburannya adalah Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa hidayha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ali kamala nihayata li kamalika wa adada kamalih. Saya teruskan kisah selanjutnya, yaitu prakerasulan yang ke-16 adalah pernikahan. Selang 2 bulan 25 hari dari perjalanannya ke Syria, Nabi Muhammad SAW melamar Sayyidah Khadijah dengan ditemani pamannya Abu Thalib, Hamzah, dan beberapa orang Quraisy. Nabi Muhammad SAW datang meminang Khadijah dengan mas kawin 20 ekor unta muda. 20 ekor unta muda, andai satu unta itu 50 juta, berarti kali 20 berarti ini 1 miliar ya maharnya ya. Rasulullah menikah Sayyidah Khadijah dengan meminang Sayyidah Khadijah itu Rasulullah dengan membawa 20 ekor unta muda sekitar 1 miliar. Hamzah selaku paman termuda dan terdekat dengan Nabi Muhammad SAW yang mendapat kepercayaan untuk melayangkan kemenakannya itu. Pada saat Nabi Muhammad SAW menikahi Sayyidah Khadijah di Jazirah Arabia dan sekitarnya, kondisi keagamaan dan sosialnya berada dalam kondisi yang cukup memprihatinkan. Agama telah dinodai dengan berbagai penyimpangan dan tercabut dari fitrahnya. Manusia banyak menyembah pepohonan, berhala, dan bebatuan. Seperti halnya kondisi agama, keadaan sosial mereka juga menjengahkan. Masyarakatnya hidup dengan akhlak binatang buas, menindas dan memangsa yang lemah. Dan yang paling sering menjadi sasaran kebejatan moral tersebut adalah wanita. Praktek prostitusi begitu marak, bahkan di India seorang suami mempertaruhkan istri di meja perjudian sudah menjadi pemandangan wajar. Saat itu hak-hak sosial wanita diabaikan dan dikebiri habis-habisan. Tragedi yang sangat mengharu biru saat itu adalah adanya sebuah tanggapan bahwa kaum Hawa tak ubahnya barang dagangan yang dapat diwarisi. Di Arabia, anak sulung berkuasa menikahkan istri ayahnya. Bahkan jika mau, ia boleh mengawini bekas istri ayahnya itu. Begitu mengenaskan keadaan wanita pada masa itu. Meskipun begitu, tetap terdapat segelintir orang yang menjunjung tinggi harkat wanita, terutama adalah keluarga bangsawan seperti halnya keluarga Khadijah. Mereka selalu menjaga kehormatan dan dalam urusan pernikahan, keluarga Khadijah juga tidak sembrono. Keberadaan mahar, wali, lamaran, dan saksi diharuskan.
dan semua itu telah dipenuhi oleh Nabi Muhammad SAW yang hendak menikahinya. Pernikahan yang terjadi pada masa itu semakin memperhatikan penindasan terhadap wanita. Hanya sebagian orang saja seperti keluarga Nabi Muhammad SAW yang melakukan pernikahan yang sah sesuai dengan ajaran agama. Selebihnya tidak lain hanyalah praktek perzinaan dan perbuatan mungkar yang dilegalkan oleh masyarakat. Waktu itu ada 4 macam bentuk pernikahan yang cukup marak dalam masyarakat Jazirah. Pertama, nikah seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan Khadijah. Inilah pernikahan yang dianggap sah dalam agama, yaitu seorang laki-laki meminang perempuan melalui ayahnya, menyerahkan mahar dan menikahinya. Kedua, nikah istibda yang bertujuan mencari keturunan lebih baik. Prakteknya, seorang suami mengatakan pada istrinya, jika engkau telah bersih dari menstruasi, maka datangilah si fulan atau orang itu dan berhubungan badanlah dengannya. Setelah itu pihak suami akan menjauhi dan tidak menggaulinya sampai istrinya benar-benar mengandung anak dari laki-laki yang telah diisyaratkan. Bila istrinya jelas-jelas telah mengandung anak dari laki-laki tersebut, maka sang suami kalau menginginkan bisa menggauli istrinya lagi. Cara yang ketiga adalah nikah tawatu, yaitu sekelompok lelaki berjumlah kurang dari 10 berkumpul. Mereka semua mendatangi seorang wanita, kemudian semua menggaulinya. Bila perempuan itu hamil dan melahirkan, maka ia memanggil sekelompok lelaki tersebut. Tidak ada yang bisa menolak panggilan itu tak kala telah berkumpul semua. Lantas si wanita berkata, kalian tentu tahu perbuatan apa yang telah kalian lakukan padaku. Kini aku telah melahirkan anak ini adalah anakmu, wahai Fulan. Wanita itu menunjuk seseorang dari mereka yang ia kehendaki dengan namanya, sehingga menjadi ayah bagi bayi tersebut dan sang lelaki tidak bisa menampiknya. Yang keempat adalah orang-orang berkumpul untuk mendatangi seorang wanita. Mereka ini adalah sekelompok tunasusila. Bendera dikibarkan sebagai tanda keberadaannya. Siapapun yang menginginkan mereka dapat langsung menghubunginya. Jika telah hamil dan melahirkan, maka dipanggillah ahli nasab untuk menentukan ayah bayi tersebut menurut pandangannya. Anak ini menjadi keturunannya dan dipanggil sebagai anaknya tanpa bisa ditolak. Kayak apa? Makanya sebagian besar ajaran Islam itu menyelamatkan harkat, derajat, martabat seorang wanita yang dulunya kayak begitulah. Kini semua orang telah berkumpul di rumah Khadijah. Warokoh yang beragama Nasrani juga ikut menghadiri pernikahan saudara perempuannya itu. Namun acara sakral ini tidak dihadiri ayahanda Khadijah karena telah meninggal sebelum perang Fijar meletus. Saat ini yang menggantikan wali Khadijah adalah Amr ibnu Asad selaku pamannya. Semua telah siap dan Abu Thalib memulai pidato pernikahannya. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, serta menjadikan kita putra dari Ismail alaihissalam, keturunan Ma'ad dan kerabatnya Mudhar. Allah juga telah menjadikan kita penjaga Baitullah dan mengatur tanah haram, menjadikan bagi kita bait yang dikunjungi jamaah haji, menjadikan tanah haram aman, serta mengangkat kita sebagai pemutus persoalan masyarakat. Kemudian putra saudaraku yang bernama Muhammad ibnu Abdullah, yang dimana keutamaannya tidak pernah dapat tersaingi oleh siapapun. Hari ini dia datang untuk melamar salah satu putri kalian yang bernama Khadijah. Meskipun harta Muhammad sedikit, semua tidak lain hanya karena kenikmatan harta benda pasti akan lenyap serta membuat kita lalai. Semua itu hanya pinjaman yang harus dikembalikan. Saat ini pula dia menyerahkan mas kawin dengan jumlah sekian. Dengan demikian bereslah urusan.
Lantas Abu Thalib menikahkan beliau dengan Khadijah. Dalam kesempatan tersebut Waraqah ibnu Nufail berkata, "Saksikanlah wahai golongan Quraisy bahwa aku menikahkan Muhammad ibnu Abdullah dengan Khadijah binti Khalid dengan mahar 400 dirham." Ini 400 dirham ya. Dirham itu koinnya emas. Abu Thalib berkata, aku ingin paman Khadijah yaitu Amr bin Asad juga menyatakan seperti itu. Lantas paman Khadijah berkata, saksikanlah wahai golongan Quraisy bahwa aku menikahkan Muhammad bin Abdullah dengan Khadijah binti Khuwailid. Ini salah satu reruntuhan rumah Sayyidah Khadijah. Peristiwa akad nikah ini disaksikan oleh beberapa kabilah Quraisy. Hadir juga dalam acara tersebut Abu Bakar dan para pemuka Bani Mudhar. Mulai hari ini resmilah Nabi Muhammad SAW menjadi suami Khadijah. Sebagian pengkritik Nabi Muhammad SAW mencemooh pernikahannya yang bertepatan dengan masa kejayaan seorang janda kaya. Tetapi ini bukanlah pernikahan untuk bersenang-senang. Nabi Muhammad SAW sangat mencintai Khadijah dan kendati poligami marak di Arab, beliau tidak pernah mengambil istri lain yang lebih muda semasa hidup Khadijah. Pernikahan Nabi Muhammad SAW sangat jauh dari pertimbangan kekayaan. Semua ini karena kemuliaan dari keduanya, bukan karena alasan-alasan murahan lain. Kebahagiaan pernikahan ini tidak hanya dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW dan Khadijah, barokah budak setia yang diwarisi oleh Abdullah hari itu dimerdekakan. Selanjutnya ia dinikahkan dengan seorang pemuda. Kelak dari pernikahan ini barokah dikaruniai seorang anak lelaki. Dengan anak itulah kemudian ia dikenal sebagai sebutan Ummu Aiman. Di hari-hari pertama pernikahannya Khadijah menghadiri Nabi Muhammad SAW Khadijah menghadiahi Nabi Muhammad SAW seorang budak bernama Zaid bin Harisah. Budak ini dibeli oleh hakim kemenakan Khadijah dari pasar Uqas dengan harga cukup mahal. Zaid berasal dari suku Kalb, salah satu suku yang berkuasa di daerah utara dengan kekuasaan membentang di Syria dan Irak. Ibunya berasal dari suku Tai, suku tetangga yang tidak kalah terkenalnya, di mana pemimpinnya adalah Hatim, seorang penyair kenamaan yang termasyhur di seluruh penjuru Arab karena kesatriaan dan kedermawaannya yang legendaris. Beberapa tahun setelah Zaid diajak ibunya untuk mengunjungi neneknya, desa mereka dijarah oleh para penunggang kuda dari suku Koin. Zaid ditawan oleh mereka yang akhirnya dijual sebagai budak dan dibeli oleh hakim. Harisah ayah Zaid telah letih mencari putranya itu. Sementara Zaid yang saat itu telah menjadi pelayan Nabi Muhammad SAW juga tidak pernah bertemu dengan anggota sukunya. Suatu hari di bulan suci, beberapa bulan setelah Zaid menjadi pelayan Nabi Muhammad SAW, beberapa orang dari sukunya berkunjung ke Mekah. Zaid nampak bingung dengan pertemuan ini. Ia tengah merindukan keluarganya, namun ia kini juga tidak mau berpisah dengan majikannya yang sangat dikaguminya. Seandainya pertemuan itu beberapa bulan yang lalu, mungkin ia akan dengan tegas memohon pada para musafir itu untuk memberitahu orang tuanya agar mereka segera menebusnya. Namun kini kepribadian luhur dari Nabi Muhammad SAW sekeluarga membuatnya enggan untuk berpisah. Dalam kebimbangannya, Zaid akhirnya menggoreskan kerinduannya lewat sebuah syair syahdunya. Sebagai putra padang pasir, ia yakin goresan kata-katanya mampu menggambarkan semua yang tersembunyi dalam lubuk hatinya. Sampaikanlah syair ini pada keluargaku, aku tahu mereka telah merindukanku. Meski aku jauh, tapi sampaikanlah kata-kataku. Kepada kaumku, pada rumah suci aku menetap di tempat di mana Tuhan disucikan. Hilangkan segala derita yang kau hadapi. Tak perlu ada unta-unta kelelahan bersegera kepadaku. Karena aku, puji Tuhan,
berada di pihak yang terbaik dari keluarga-keluarga terhormat dalam barisan yang agung. Ketika para musafir kembali, mereka segera menyerahkan goresan tangan Zaid kepada keluarganya. Harisah sangat gembira mendengar kabar tersebut. Dia segera menyiapkan tunggangannya dan dengan ditemani salah satu keluarganya, ia menemui Nabi Muhammad SAW di Mekah. Wahai putra Abdul Muthalib, wahai putra pemuka kaumnya, Harisah berkata di hadapan Nabi Muhammad SAW, engkau adalah penduduk tanah suci haram. Engkau telah membebaskan dan memberi nafkah pada seorang tawanan. Kami datang untuk mengambil putra kami. Bebaskanlah dia, bersikaplah arif dalam menerima tebusannya. Pintanya pada suami Khadijah itu. Nabi Muhammad SAW sangat memahami kerinduan mereka yang telah berpisah sekian lama. Namun ia juga tahu kalau Zaid mulai tertarik untuk hidup dalam keluarga barunya agar orang tua dan anak ini tidak saling merasa dirugikan. Nabi Muhammad SAW akhirnya menyuruh Zaid untuk menentukan pilihannya sendiri. Panggillah Zaid dan biarkanlah dia menentukan sikapnya. Jika ia memilih bersamamu, maka Zaid menjadi milikmu tanpa harus memberikan tebusan. Namun jika dia milikku, demi Allah, aku tidak akan pernah menolaknya. Namun jika dia memilihku, maka demi Allah, aku tidak akan pernah menolaknya. Zaid segera menghadap ke ruang pertemuan. Kemudian Nabi Muhammad SAW memulai menanyai apakah ia kenal dengan dua orang yang duduk di hadapannya. Ini ayahku, katanya, dan ini adalah pamanku. Engkau sangat mengenalku, kata Nabi Muhammad SAW, dan engkau telah menyaksikan perilakuku kepadamu, maka pilihlah antara aku dan mereka. Seketika itu pun di hadapan ayah, paman, dan Nabi Muhammad SAW yang kini menjadi majikan, Zaid menentukan pilihan. Aku tidak akan memilih siapapun selain engkau. Bagiku engkau laksana ayah dan ibu. Keterlaluan kau Zaid, seru dua orang Kaleb itu. Apakah engkau lebih memilih perbudakan daripada kebebasan? Apakah engkau lebih memilih dia daripada ayah, paman, dan keluargamu? Begitulah, kata Zaid. Karena aku telah menyaksikan darinya sesuatu yang membuatku tidak dapat memilih siapapun selainnya. Makanya ini kalau sudah berdekatan dengan Rasulullah pasti orang itu mencintai Rasulullah. Itu pasti. Hanya saja ada sebagian-sebagian pengingkaran yang karena sudah menjadikan gengsi mereka. Kayak Abu Jahal itu juga sebenarnya kalau dari dalam hati kecilnya mengakui ajarannya benar. Tetapi masa saya harus ikut keponakannya yang baru lahir kemarin. Begitulah gengsi-gengsi yang menutupi atau nafas yang akan menutupi sebuah kebenaran. Keadaan sedikit memanas dan untuk menenangkannya, keadaan Nabi Muhammad SAW mengajak mereka pergi ke Ka'bah sambil berdiri hijr. Ia berseru dengan lantang, wahai semua yang hadir, saksikanlah bahwa Zaid adalah anakku, ahli warisnya, dan ia ahli warisku. Akhirnya ayah dan paman Zaid pulang dengan tangan hampa. Namun kisah ini tentang hubungan cinta yang mendalam dalam adopsi ini tidaklah memalukan untuk mereka ceritakan di hadapan kaumnya. Ketika menyaksikan Zaid bebas dan dimuliakan di tengah penduduk tanah suci, mereka berharap kelak Zaid akan memberikan keuntungan bagi saudara-saudara serta kaumnya. Sejak hari itu ia dikenal dengan Zaid ibnu Muhammad. Beberapa waktu kemudian Khadijah melahirkan putra sulungnya yang kemudian dinamai Sayyid Qasim. Mulai saat itu Nabi Muhammad SAW dikenal dengan Abul Qasim, ayahnya Qasim. Namun anak itu tidak berumur panjang. Berikutnya Khadijah kembali melahirkan beberapa orang putri, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah. Dan seorang putra lagi namun juga tidak berusia panjang yang bernama Abdullah. Kini kehidupan Nabi Muhammad SAW tengah bahagianya hidup dengan seorang yang sangat mencintainya, dan hidupnya
Kian berarti ketika istrinya itu telah menghadiahkannya beberapa orang anak. Keadaan ini sangat bertolak belakang dengan kondisi keluarga pamannya Abu Thalib. Saat ini ia memiliki beberapa orang anak lebih banyak dari yang sanggup ia nafkahi. Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikan kondisi pamannya. Ia merasa harus melakukan sesuatu untuk membantu Abu Thalib. Abbas adalah salah satu paman Nabi Muhammad SAW yang cukup kaya. Setelah mempertimbangkan beberapa hal, akhirnya Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk berbicara pada pamannya yang sebenarnya adalah teman sepermainannya sendiri ketika kecil. Sesungguhnya Abu Thalib mempunyai anak yang cukup banyak. Nabi Muhammad SAW mulai berkata-kata, kita telah tahu sendiri saat ini ia benar-benar dalam kesulitan. Untuk itu, mari kita ringankan beban hidupnya dengan memungut salah seorang anak darinya. Mereka setuju dengan segeralah keduanya membicarakan rencana tersebut pada Abu Thalib. Mendengar rencana tersebut, Abu Thalib menyetujuinya dan Abbas memilih Ja'far, sedangkan Nabi Muhammad SAW memungut Ali untuk diasuhnya. Mulai saat itu, Ali menjadi putra angkat Nabi Muhammad SAW dan hidup bahagia bersama Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum dan Fatimah. Yang akhirnya Sayyidina Ali menikah dengan Sayyidah Fatimah. Dan dari sini sebelum diutus Rasul menjadi utusan saja, perilakunya sudah seperti yang sudah tertera dalam Al-Quran. Seperti tidak mengurangi beban saudaranya atau sekelilingnya, tidak menyakiti orang lain, menjaga perasaan orang lain, halus, sopan, santun, dan pasti orang semuanya akan mencintainya. Yang ke-17 adalah renovasi Ka'bah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.